Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Andrew Arstanti. Jadi sekarang saya akan menjelaskan kode program yang saya buat. Pertama, saya akan membaca soal itu dulu. Jadi soal penugasan kali ini yang berjudul Billing Message. Terus kali ini diminta untuk mereproduce tempo 01 dengan melakukan dekomposisi dan pendistribusian instruksi ke dalam fungsi. Anda diberi kebebasan dalam mendekomposisi serta mengidentifikasi potensi pengembangan fungsi lengkap dengan berbagai karakteristik yang melekat padanya, yaitu return type dan parameters. Nah, untuk soal dari N01 itu soal dari UTS kemarin yang berjudul Warehouse Incident System. Jadi soalnya yaitu sebuah perusahaan logistik mengalami masalah dalam pengelolaan bidang mereka. Selama ini pencatatan barang dilakukan secara manual dan sering terjadi kesalahan, yaitu berupa stok tidak akurat, transaksi tidak tercatat dengan benar, dan laporan sudah dilacak. Anda diminta untuk membangun sebuah sistem berbasis komandan menggunakan bahasa C untuk membantu perusahaan ini mengelola inventory secara sistematis. Programnya membaca perintah dari standar input dan menghasilkan output sesuai aturan. Ketentuan programnya itu harus sempurna program buat membaca input hingga menemukan triple dash, terus step itu bisa menggunakan karakter agar terus setiap sistem harus konsisten dalam terhadap input yang tidak valid dan tidak berhenti ketika terjadi kesalahan. Untuk satu itu untuk register incoming goods, jadi menerima barang dari supplier setiap hari. Setiap barang harus dicatat. Perbedaannya itu ada receipt, order, ID, name, quantity, price. Setiap perintahnya bisa menjadi kategori, lalu lanjut dengan report. Nah, aturannya receipt akan menambahkan barang sistem lalu receipt itu kita menambahkan barang baru ke sistem. Lalu setiap barang unik itu berdasarkan ID. Data-data yang disimpan itu berupa ID, name, quantity, dan price. Lalu perintah report menampilkan semua barang sesuai dengan urutan masuk. Format output yang diharapkan itu ada ID, name, quantity, dan price yang dipisahkan dengan tanda kait. Berikut contoh inputnya dan contoh outputnya. Selanjutnya ada task zone 2, yaitu handling shipment errors. Nah, masalah mulai muncul ketika terjadi pengiriman keluar barang. Beberapa kasus yang sering terjadi yaitu barang dijual melebihi stok, barang tidak terdaftar, dan jumlah transaksi tidak masuk akal. Format perintah yang diinginkan yaitu ship, ID, quantity yang dipisahkan dengan tanda tagar. Lalu lanjut dengan restock, ID, dan quantity yang juga dipisahkan dengan tanda tagar. Nah, aturannya ship itu mengurangi stok barang dan restock menambah stok barang. Jika barang tidak ditemukan, itu diabaikan. Lalu quantity, jika quantity lebih kecil atau sama dengan 0, itu diabaikan. Dan jika stok tidak cukup, itu diabaikan juga. Lalu sistem itu tidak boleh crash. Untuk contoh inputnya seperti berikut dan contoh outputnya seperti berikut. Selanjutnya ada task 03, yaitu audit log system. Manajemen ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di gudang. Setiap aktivitas harus tercatat agar dapat diaudit. Format perintahnya adalah audit tagar ID. Format lognya itu log underscore ID, type, dan quantity. Aturannya yang pertama, setiap operasi yang berhasil dicatat bersih ship ke stop. Lalu ID log bersifat global dan incoming. Lalu audit, perintah audit itu menampilkan data barang dan seluruh log terkait barang tersebut. Nah, urutan lognya itu berupa rujukan kejadian. Contoh yang kita sebagai contoh. Untuk sekarang saya akan masuk ke penjelasan program saya. Yang pertama ada bagian headernya. Seperti yang kita tahu, input itu memanggil alat bantu standar bahasa C, yaitu yang seperti yang di program saya itu ada std.a yang dimana itu digunakan untuk menggunakan perintah-perintah seperti untuk input output seperti printf, fetch,
dan lain sebagainya. Lalu untuk stdlib.h itu untuk konversi angka seperti atoy dan atok. Nah, kalau string.h ini digunakan untuk memanipulasi teks atau chart. Yang bagian lain 5 dan 6 itu ada define untuk membuat aturan batas maksimum. Di dalam studi kasus ini saya membuat gudangnya maksimal menampung 1000 jenis barang yang berbeda, dan itu maksimal menampung 10.000 riwayat transaksi. Toks catatan. Sehingga kita masuk ke struktur data. Di bagian tag abstract ini di sini tuh dibuat untuk membuat catatan formulir atau struct gitu. Yang item ini untuk formulir profil barang, mengisi ID nama dan jumlah stok dan harga. Nah, kalau yang untuk tag abstract untuk log ini digunakan untuk formulir untuk riwayat transaksi, mesin urut log, ID barangnya, jenis transaksi ini berupa seperti receipt, SIP dan sebagainya, dan jumlah perubahannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke paragraf globalnya. Paragraf globalnya apa saja? Pertama ada inventory dan logs. Sepertinya ada inventory dan logs ini itu seperti gudang, itu berupa array yang dicetak menggunakan cetakan struct yang di atas itu. Lalu item underscore count dan log underscore count ini itu sebagai penghitung jumlah barang yang sudah terisi. Untuk global log ID ini itu nomor urut bit untuk setiap transaksi yang berhasil. Nah, ini dimulai dari angka 1. Sampai kita akan ke bagian fungsi-fungsi. Nah, yang pertama itu ada fungsi integer find index dengan parameter char ID. Ini bertugas ini gunanya itu mencari kardus perang gerak itu kira-kira. Nah, inventory ini dia menyusuri rak satu persatu. Jika ID-nya cocok, dia akan memberitahu nomor itu di indeks, yaitu indeks keberapa. Lalu fungsi log ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang sukses dalam array logs. Lalu dia mengisi data dan menekan nomor urut global log ID dan menekan total buku dari log count. Lalu ada fungsi operasional. Ada fungsi operasional seperti proses receive, proses ship, dan proses stock. Nah, proses receive ini seperti namanya itu receive, menerima, itu mengecek apakah barang itu sudah ada. Jika ada atau di program ditulis tanda seru sama dengan -1. Jika ada ya ditolak. Gitu. Terus gunanya lagi untuk mengecek apakah rak itu masih muat atau tidak. Jika muat, masukkan raknya ke slot kosong. Nah, setelah sukses, function log ini. Lalu untuk proses seperti tadi, seperti namanya ship ini menggunakan penerimaan. Cek apakah jumlah yang didapat itu maksud atau if quantity lebih dari 6,
return. Tolak. Jika dia di acceleran 0, tolak. Lalu mencari letak barangnya. Jika ketemu dengan stoknya cukup, stoknya cukup, kurang stoknya yang dicari. Maksud tinggi itu dia. Function untuk bagian function processor stok seperti namanya. Stok itu untuk penambahan dari stok. Apa ini? Benar ya? Untuk kesehatan mengabsen seluruh rangkaian dari indeks 0 sampai batas akhir. Batas akhirnya itu apa? Akhirnya itu adalah batas akhirnya adalah item count. Al-Azhar. Harusnya ya. Karena Al-Azhar banyak cabang. Lalu selanjutnya adalah proses dari proses stok itu penjelasannya itu mirip-mirip dengan sirup, tapi dia tidak perlu dibilang stok yang cukup atau tidak. Dia langsung menambahkan angkanya. Menambahkan angkanya itu maksudnya ini inventory index IDX dot quantity itu sama dengan inventory index IDX dot quantity ditambah dengan quantity. Oke, Bos. Lalu proses report ini, fungsi proses report ini digunakan untuk tidak menerima inputan dari user. Kenapa hal begitu? Karena di functionnya di parameter setting diisi void, tidak menerima function dari tidak menerima inputan dari user. Nah, proses report ini digunakan untuk mengabsen seluruh dari indeks dari batas akhir ketemu kamu. Dan mencetak profil masing-masing barang. Selanjutnya ada fungsi proses code. Fungsi proses code ini untuk laporan untuk mencetak laporan. Nah, ini berarti untuk mencetak untuk ketemu cetak profil di PT. Lalu akan digunakan fungsi logs di sini untuk fungsi seperti buku lah, buku logs atau catatan dari cari semua transaksi melibatkan ID bar tersebut dan cetak urutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi utama. Nah, yang pertama itu akan membaca. Pertama itu ada pendeklarasian dari variable line char line dengan indeks total itu 256. Lalu untuk membaca inputan seperti apa saja seperti triple dash, tagar dan lain sebagainya. Nah, jika ini akan terus membacakan baris demi baris. Lalu ini line STR line gunanya untuk membuang karakter enter atau new line. Lalu ini artinya jika argumen yang dimasukkan itu berputar dash itu ada berarti program akan break. Lalu ini cara baca setiap program ini adalah untuk standar tagar ketika di input perintahnya, karena tadi sesuai dengan seperti kasus perintahnya itu ada masukan tagar. Jadi mental bukil kayak mana itu? Ada fungsi if else. Ya benar ya. Fungsi if Karena nanti else kalau tiba pernikahan dilanjut di sini nanti. jika
line yang dimasukkan itu berupa komen bersih kayak yang dijalankan ini. Dia akan memotong sisa kalimatnya untuk mengambil ID, nama, kuantiti, dan harga gitu. Jika pemotongannya sukses data yang dulu, dia akan mengambil fungsi proses receive tadi dan membuat teks angka menjadi angka sungguhan dengan sistem yang sama persis berlaku untuk ship, stock, report, dan audit. Proses stok, report, dan audit. Guys, jadi sini kita mau bahas soal TU ya, sama teman gue Michael. Sekarang saya akan menjelaskan program saya. Satu lagi dua. Enggak, Lagi tiga semua ya. Oke, 8:30. Daripada kau beres. Apa aja saya? Kita pun coba mengambil contoh yang lebih studi kasus untuk tas 1 menggunakan contoh untuk dan contoh. Nah, sesuai dengan contoh output yang diharapkan itu sama persis. Untuk tas 02 Ya. Sudah guys. Kalau Spotify ya. sesuai dengan di contoh output yang diharapkan itu dia konsultan di Word 12 dan 120 harus ke tas 03. Enggak. Kalau dia dua ini. Itu keluar satu debat. Sistem yang dapat saya sampaikan